Perkenalkan, nama saya Danan Hutagalung, kelas 5 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam model pada SDLC. Penjelasan: SDLC atau System Development Life Cycles merupakan proses suatu penentuan bagaimana sistem informasi dirancang atau dibangun sehingga dapat digunakan oleh pengguna sebagai pendukung kebutuhan bisnis. Yang pertama, ada prototyping. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu model siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja. Tahap-tahap metode prototyping: yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua menguji sistem, yang ketiga evaluasi prototyping, yang keempat mengkodekan sistem, yang kelima membangun prototyping, yang keenam evaluasi sistem, yang terakhir menggunakan sistem. Kelebihan metode prototyping: yang pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, analisis kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Tiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Empat, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, penerapan akan lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangan metode prototyping: pertama, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Yang ketiga, walau pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang kedua, ada metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis metode pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycles, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis untuk model pengembangannya. Dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahapan dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Tahapan model waterfall yang pertama adalah recruitment. Tahapan metode waterfall yang pertama ini mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insight yang akan diperoleh dapat berupa hasil wawancara, survei, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Yang kedua, ada tahapan desain. Tahapan ini adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Yang ketiga, ada implementation. Tahapan ini adalah implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Yang keempat, ada integration dan testing. Pada tahap ini masuk dalam proses integrasi dan pengujian sistem. Dan yang terakhir ada operation dan maintenance. Pada tahap yang terakhir ini adalah pengoperasian dan perbaikan daripada aplikasi. Lalu setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produk dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna. Kelebihan waterfall: memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga support. Setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Kekurangan waterfall: proses yang digunakan cenderung panjang dan lama. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian dalam mengembangkan aplikasi. Spiral. Berikutnya adalah model spiral, merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Tahapan model spiral: yang pertama, identification. Yang kedua, design. Yang ketiga, construct or build. Dan yang terakhir, evaluation and risk analysis. Kelebihan model spiral:
Yang pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang keempat, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan model spiral. Banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral juga mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu yang lama menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang berikutnya adalah model V-model. Model ini merupakan perluasan dari model waterfall atau disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat pada model waterfall. Tahapan V-model. Yang pertama, rekrutmen, analisis, dan acceptance testing. Yang kedua, sistem design dan sistem testing. Yang ketiga, architecture design dan integration testing. Yang keempat, modul design dan unit testing. Dan yang terakhir adalah coding. Kelebihan V-model. Bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa formal. Penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru, memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek, biaya yang murah, perawatan dan modifikasinya. V-model sangat fleksibel. V-model dikembangkan dan di-maintain oleh publik. Kekurangan V-model. Aktivitas V-model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Prosesnya hanya secara sementara. Ketika proyek selesai, jalannya proses model dihentikan. Metode yang ditawarkan terbatas. V-model adalah model project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Yang terakhir ada extreme programming. Extreme programming adalah sebuah proses perangkat lunak yang membantu pengembangan membuat kode berkualitas dengan cepat. Tahap-tahap extreme programming: yang pertama planning, yang kedua design, yang ketiga coding, yang keempat pengkodean, yang kelima testing. Kelebihan extreme programming: biaya pengembangan lebih murah karena berfokus pada coding, feedback yang sangat cepat, setiap kesalahan yang ditemukan maka langsung diperbaiki. Programmer satu komputer sangat efektif dalam membuat pengkodean, satu membuat kodean, satu memeriksanya sehingga kemungkinan kesalahan sangat kecil dan dapat juga dilakukan bergantian. Banyak ide baru dan berani mencobanya. User terlibat langsung dalam memantau berjalannya pembuatan sistem. Kekurangan extreme programming: pengembang harus selalu siap dengan perubahan yang ada, tidak dapat membuat kode yang detail di awal, dokumentasi secara informal. Kesimpulan. Di sini saya dalam mengembangkan aplikasi penjualan, saya lebih memilih dalam menggunakannya dengan metode waterfall. Dikarenakan metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses dan pengembangan model fase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin terjadi dan juga lebih sering dan banyak digunakan oleh orang-orang.
dan lebih mudah dipahami. Sekian dan terima kasih.